Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Sutriyono dengan NIM 15026625081. Video ini merupakan tugas ujian tunggal semester untuk mata kuliah umum Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang aktualisasi martabat manusia sebagai cerminan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali mendengar istilah martabat manusia, namun seringkali kita belum benar-benar memahami maknanya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, martabat manusia berarti menghargai setiap orang apa adanya, tanpa memandang suku, agama, status sosial, ataupun kemampuan. Nilai ini merupakan inti dari sila kedua Pancasila, yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui video ini kita akan belajar bersama bagaimana nilai kemanusiaan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan penghargaan terhadap martabat manusia. Secara filosofis, martabat manusia menunjukkan bahwa setiap orang memiliki nilai dan juga kehormatan yang melekat sejak lahir. Manusia bukanlah alat dan bukan pula objek, melainkan subjek yang harus dihormati. Sila kedua Pancasila mengajarkan bahwa kemanusiaan berarti menempatkan manusia sebagai pusat moral dan etika kehidupan. Adil berarti memperlakukan semua orang dengan setara tanpa membeda-bedakan. Beradab berarti bersikap sopan, menghargai, dan berperilaku dengan rasa kasih terhadap sesama. Ketika kita menerapkan hal-hal ini dalam kehidupan, saat itulah kita sedang mengaktualisasikan martabat manusia. Lalu bagaimana sih cara kita menghidupkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya hal itu tuh bisa dimulai dari tindakan sederhana yang bermakna besar. Contoh yang pertama yaitu menolak segala bentuk perundungan ataupun bullying. Menjaga martabat manusia berarti menolak segala perlakuan yang merendahkan orang lain. Bullying tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di dunia maya. Tempat orang sering dihina atau dijatuhkan hanya karena penampilan, pendapat, atau latar belakangnya. Sikap manusia yang beradab adalah ketika kita menghentikan perundungan, membela teman yang diperlakukan tidak adil, dan juga menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang. Dengan menghormati perasaan orang lain dan menghindari perilaku yang menyakiti, kita sedang menjaga martabat manusia itu sendiri. Lalu yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun seringkali perbedaan itu menimbulkan konflik karena kurangnya rasa saling menghargai. Menghargai pendapat orang lain bukan berarti kita harus selalu setuju, tetapi kita belajar untuk mendengarkan dengan sabar, berbicara dengan sopan, dan tidak merendahkan pandangan orang lain. Ketika kita mampu berdiskusi tanpa emosi dan tetap menghormati lawan bicara, berarti kita sedang menunjukkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga, menerapkan keadilan sosial dalam lingkup kecil. Keadilan tidak hanya berlaku di tingkat negara, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menerapkannya di lingkungan sekitar, seperti saat berbagi makanan dengan teman yang membutuhkan, membantu tetangga yang sedang kesulitan, ataupun ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tindakan-tindakan sederhana ini mencerminkan nilai keadilan sosial dan rasa empati yang tinggi terhadap sesama manusia. Keadilan sosial berawal dari kepedulian individu, karena masyarakat yang adil lahir dari orang-orang yang peduli dan tidak acuh terhadap lingkungannya. Lalu yang keempat, menjaga etika di dunia digital. Di era teknologi saat ini, dunia digital menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tidak terpisahkan. Namun ruang digital juga bisa menjadi tempat munculnya perilaku tidak beradab seperti menyebarkan hoaks, menghina orang lain, atau memprovokasi kebencian. Etika digital adalah bentuk baru dari sikap beradab di zaman modern. Kita bisa mempraktikannya dengan berpikir sebelum memposting sesuatu,
memeriksa kebenaran informasi, dan juga menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Dengan bersikap bijak di dunia maya, kita juga turut menjaga martabat diri sendiri sekaligus martabat orang lain. Di zaman modern ini, menjaga martabat manusia bukanlah hal yang mudah. Kita sering melihat ketidakadilan, diskriminasi, bahkan kekerasan verbal di dunia ini. Dalam situasi seperti itu, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman moral yang mengingatkan kita agar tidak kehilangan sisi kemanusiaan. Menjaga martabat manusia bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun tokoh masyarakat, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai mahasiswa dan generasi muda bangsa. Kitalah sendiri yang akan menentukan wajah kemanusiaan Indonesia yang ada di masa depan. Martabat manusia adalah dasar dari bangsa yang beradab dan berkeadilan. Dengan meneladani sila kedua Pancasila, kita belajar untuk menghormati, menolong, dan mencintai sesama tanpa memandang perbedaan. Mari kita wujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan dimulai dari sekarang. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi martabat setiap manusia yang ada di dalamnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.